Tirai kehidupan seorang bocah ajaib sepak bola Prancis, Kylian Mbappé, akhirnya tersibak di panggung impiannya Real Madrid. Namun, sorot lampu yang diharapkan memeluknya dengan hangat justru menjelma menjadi dinginnya sorot mata skeptis. Kegagalan demi kegagalan di El Clasico, penalti yang melayang jauh dari jala, bisikan-bisikan tajam yang menyebut Madrid telah melakukan kesalahan fatal. Mbappé, sang anak emas, seolah tak mampu menahan beratnya mahkota ekspektasi. Tetapi inilah intinya, inilah bara yang membakar dalam jiwa pemuda Prancis itu. Perlahan namun pasti, ia kembali mengingatkan dunia siapa dirinya sebenarnya. Sebuah kisah klasik, kejatuhan yang menyakitkan, dan kini sebuah kebangkitan yang membangkitkan rasa penasaran. Mari kita mundur sejenak menelusuri jejak-jejak masa lalu. Lahir dalam dekapan olahraga, dengan ayah seorang pelatih dan ibu mantan pemain bola tangan profesional, bakat alami Mbappé hanyalah permulaan. Obsesi yang membara adalah bahan bakar sesungguhnya. Kamar tidurnya bukan dihiasi poster-poster idola pop atau tokoh kartun, melainkan sebuah kuil untuk satu nama, Cristiano Ronaldo. Setiap gerak, setiap trik, setiap penyelesaian sang mega bintang ia pelajari dengan khusyuk, seolah membaca kitab suci. Sejak kaki mungilnya mampu berlari, satu tujuan terpatri jelas di benaknya, membuktikan kepada dunia bahwa akulah dia. Di usia 11 tahun, Mbappé telah menjadi buah bibir. Klub-klub raksasa Eropa berlomba-lomba memperebutkannya. Real Madrid tentu saja tak ketinggalan. Mereka menerbangkannya ke Spanyol, memberinya tur privat ke pusat latihan megah mereka, bahkan menghadirkan Zinedine Zidane sendiri untuk menyambutnya. Di sanalah benih obsesi Madrid terhadap Mbappé tertanam dalam-dalam. Bahkan di usia belia, mereka tahu bocah ini adalah sesuatu yang istimewa. Namun, penantian harus membentang, karena Prancis terlebih dahulu harus menyaksikan ledakan talenta generasi emas mereka. Usia 14 tahun menjadi saksi bisu ketika Mbappé bergabung dengan Akademi Monaco. Hanya 2 tahun berselang, sejarah tercipta. 2 Desember 2015, di usia 16 tahun, debut profesionalnya memecahkan rekor Thierry Henry sebagai pemain termuda Monaco. Namun musim 2016-2017 adalah babak yang mengubah segalanya. Monaco, tim yang tak diunggulkan di tengah dominasi absolut PSG, justru tampil menggila. Dengan skuad bertabur bintang muda seperti Bernardo Silva dan Fabinho, serta sang veteran Falcao, mereka tak hanya bersaing, mereka mendominasi. Dan di pucuk pimpinan serangan berdiri seorang bocah 18 tahun bernama Kylian Mbappé, seorang superstar yang sesungguhnya. 28 gol, kecepatan kilat, dan ketenangan yang jauh melampaui usianya. Pernyataan sesungguhnya datang di babak 16 besar Liga Champions melawan Manchester City. Mbappé merobek-robek pertahanan mereka. Mencetak gol di kedua leg, membuat Pep Guardiola hanya bisa menggelengkan kepala tak percaya. Lalu giliran Borussia Dortmund di perempat final, 2 gol lagi tercipta dari kaki ajaibnya. Bukan hanya gol, namun kepercayaan diri dan swagger yang ia pancarkan di usia semuda itu. Ia tak bermain layaknya seorang wonderkid, melainkan seorang pemain komplit yang matang. Perang transfer pun meletus. Real Madrid menginginkannya lebih dari sebelumnya, namun kini Barcelona, Manchester City, Arsenal, dan hampir seluruh raksasa Eropa ikut dalam perburuan. Tetapi satu klub menolak untuk menyerah, Paris Saint-Germain. Monaco akhirnya goyah oleh tawaran fantastis, rekor dunia biaya transfer 180 juta euro. Mbappé kini menjadi remaja termahal dalam sejarah sepak bola. Keraguan lenyap seketika. Di musim pertamanya bersama PSG, ia membentuk Trisula Maut bersama Neymar dan Cavani, mencatatkan 21 gol dan 15 assist, mengantarkan PSG meraih treble domestik. Namun, momen penobatannya yang sesungguhnya tak terjadi di Paris. Panggungnya adalah Piala Dunia 2018. Babak 16 besar, Prancis melawan Argentina, Mbappé versus Messi. Talenta terhebat masa kini beradu dengan legenda hidup. Hanya dalam 4 menit, Mbappé menggiring bola dari wilayahnya sendiri, berlari dan terus berlari hingga Argentina tak punya pilihan selain menjatuhkannya di kotak terlarang. Penalti untuk Prancis, skor imbang 2-2, Mbappé kembali beraksi. Sentuhan pertama yang cepat dan penyelesaian mematikan ke sudut bawah gawang. 3 menit berselang, gol keduanya tercipta. 4 menit yang mengubah jalannya pertandingan. Bahkan Messi tak percaya dengan apa yang disaksikannya. Namun, Mbappé menginginkan lebih. 2 minggu kemudian, ia kembali mencetak sejarah di final Piala Dunia melawan Kroasia. Tembakan jarak jauhnya menghujam sudut gawang, menjadikannya remaja kedua setelah Pele yang mencetak gol di final Piala Dunia. Prancis menang 4-2. Mbappé kembali ke Paris sebagai seorang juara dunia. Namun, ada yang berubah. Ia bukan lagi bintang yang sedang naik daun, melainkan seorang superstar. Parc des Princes menjadi taman bermainnya.
33 gol dalam 189 laga, gelar pemain terbaik Liga 1, sepatu emas, dan trofi-trofi lainnya. Ia tak tersentuh, dominasinya tak hanya di kancah domestik. Di Eropa, ia mengakhiri sebuah era. Barcelona versus PSG, Camp Nou, 2021. Tempat yang sama di mana PSG mengalami kekalahan memalukan di tahun 2017. Namun kali ini berbeda. Kali ini ada Mbappe. Hat-trick di Camp Nou, sementara Messi hanya bisa menyaksikan, sama seperti saat ia menyaksikan mimpinya di Piala Dunia 2018 dipupuskan oleh Mbappe. Malam itu, PSG menemukan raja baru. Selamat tinggal Neymar, sambut Kylian. Tahun 2022, ia telah meraih segalanya di Prancis. Liga, gelar individu, bahkan melampaui Cavani sebagai pencetak gol terbanyak sepanjang masa PSG di usia yang baru 24 tahun. Namun, satu hal masih mengganjal, mimpi yang selalu ia dambakan, kepindahan ke Real Madrid. Seluruh dunia sepak bola menanti. Real Madrid, tibalah saatnya segalanya berubah. Namun tak seperti yang diperkirakan. Mei 2022, panggung telah disiapkan. Setelah bertahun-tahun spekulasi, penantian Kylian Mbappe akhirnya akan berseragam putih Real Madrid. Begitulah yang kita kira. Laporan-laporan bertebaran, kesepakatan selesai, tes medis dijadwalkan. Sang Galactico baru telah memilih warna kebesarannya. Namun tiba-tiba PSG melakukan hal yang tak terbayangkan. Mbappe bertahan. Bukan hanya bertahan, tetapi bagaimana ia bertahan. Ia secara pribadi menelepon Florentino Perez untuk menyampaikan berita itu. Bagaimana mungkin? PSG telah mengerahkan segalanya untuk mempertahankannya. Kontraknya tak pernah terlihat sebelumnya. Kabarnya 600 juta euro selama 3 tahun. Bukan hanya uang, tetapi juga kekuasaan yang menyertainya. Pengaruh atas keputusan pelatih, strategi transfer, bahkan beberapa klaim menyebutkan ia memiliki hak suara dalam memilih manajer berikutnya. Ia bukan lagi hanya bintang PSG, melainkan penguasanya. Untuk sementara, semuanya tampak seperti mimpi. Ia adalah wajah proyek, pemimpin tak terbantahkan. Namun, kekuasaan melahirkan harapan, dan harapan melahirkan tekanan. Musim 2022-2023 dimulai dengan baik. Mbappe terus mencetak gol, memenangkan pertandingan, mendominasi Liga 1. Namun di balik layar, kekacauan mulai menggerogoti. Keretakan pertama yang nyata adalah drama penalti. PSG melawan Montpellier, Mbappe dan Neymar berebut bola, keduanya ingin mengambil penalti. Mbappe meminta bola, Neymar menolak dan ketegangan memuncak. Malam itu, Neymar menyukai tweet yang mengejek Mbappe. Salah satu kemitraan termahal dan tampak sempurna, hancur berantakan. Lebih jauh lagi, Mbappe diduga bahkan mencoba menjual Neymar. Jurnalis Diego Torres mengklaim Mbappe menganggap Neymar tidak disiplin dan menyuarakan kekhawatiran tentang kebiasaan pemulihannya, mendorong pemilik PSG untuk menjajaki kemungkinan transfer. Ayah Neymar, yang bertindak sebagai agennya, bersikeras putranya hanya akan pergi jika kontraknya dibayar penuh. Merasa dipermalukan, pengaruh Mbappe juga menyebabkan perubahan struktural di PSG, termasuk kepergian direktur olahraga Leonardo dan pelatih kepala Mauricio Pochettino. Kemudian seolah semua itu belum cukup buruk, Real Madrid kembali dalam perburuan. Obsesi Florentino Perez tak pernah pudar. Media Spanyol tak pernah berhenti mengingatkan dunia bahwa Mbappe telah memimpikan Madrid sejak kecil. Sebenci apapun PSG padanya, mereka juga tahu kebenarannya. Setiap kali Mbappe berbicara kepada media, pertanyaan yang sama selalu muncul. Apakah Anda masih akan di sini tahun depan? Apakah Anda menyesal bertahan? Apakah Madrid masih masa depan Anda? Semuanya mencapai puncaknya pada Juni 2023. Mbappe mengirim surat kepada PSG memberitahu mereka bahwa ia tidak akan memperpanjang kontraknya. Kontraknya akan berakhir tahun berikutnya dan PSG kini menghadapi skenario terburuk mereka. Kehilangan bintang terbesar mereka secara gratis. PSG mengambil tindakan nuklir. Mbappe dikeluarkan dari skuad utama, tak diikutsertakan dalam pramusim, dan dilarang mengikuti latihan tim. Pesan dari klub jelas, perpanjang kontrak atau tidak bermain lagi. Untuk pertama kalinya dalam kariernya, Mbappe bukan lagi anak emas, melainkan musuh nomor 1. Madrid menyaksikan semuanya terungkap. Di tengah kekacauan itu, sesuatu yang tak terduga terjadi. Arab Saudi datang memanggil. Al-Hilal menawarkan Mbappe kontrak 1 miliar euro selama 1 tahun dan biaya transfer 300 juta euro kepada PSG. Kesepakatan paling gila dalam sejarah sepak bola yang mungkin tak akan pernah terulang lagi. Dan jujur saja, itu tampak sempurna. Mbappe memiliki jalan keluar dari mimpi buruknya di Prancis. Hanya 1 musim di Saudi, dan kemudian ia akan bebas mewujudkan mimpinya di Spanyol. Tetapi ia berkata tidak. Dunia tercengang. Ini adalah jenis uang yang akan menjamin kenyamanan hidup seluruh keluarganya untuk generasi mendatang.
Tetapi Mbappe hanya menginginkan satu hal, Real Madrid. Ia tak ingin mengambil risiko apapun yang menghalangi jalannya. Januari 2024, PSG tak punya pilihan. Mbappe kembali bermain, tetapi tulisan di dinding sudah jelas. Semua orang tahu waktunya di Paris telah usai. Kali ini tak ada keraguan, tak ada perubahan arah di menit-menit terakhir, tak ada plot twist mengejutkan. Akhirnya Mbappe menandatangani kontrak dengan Los Blancos. Bernabeu yang penuh sesak, lebih dari 880,000 penggemar menyaksikan kedatangan sang anak emas ke klub terbesar di dunia. Namun segalanya kembali berjalan keliru. Kegembiraan memudar dalam beberapa minggu, kepercayaan diri hancur dalam beberapa bulan, dan mimpi itu, itu mulai terlihat lebih seperti mimpi buruk. Ini bukan lagi PSG. Di PSG, ia bisa melakukan apapun yang ia mau. Di PSG, ia adalah raja. Di PSG, ia memiliki kebebasan, kekuasaan, dan tim yang dibangun di sekelilingnya. Tetapi di Real Madrid, tak ada yang peduli siapa Anda kemarin. Ini adalah kelompok penggemar paling terkenal dan bermusuhan di planet ini. Jika Anda tidak tampil, Anda akan dimakan hidup-hidup. Dalam bulan-bulan pertamanya di Spanyol, Mbappe hampir tak dikenal. Di El Clasico, Barcelona menjebaknya offside 8 kali dalam satu pertandingan. 47% dari total offside-nya musim ini terjadi hanya dalam satu laga. Ia tampak kehilangan sentuhan magisnya. Kecepatan yang dulu membuat bek-bek lawan berdoa untuk keselamatan mereka, kini tak lagi efektif. Penalti pertama yang krusial gagal, lalu yang kedua di Liga Champions melawan Liverpool. Gol-golnya mengering. Tentu ia mencetak beberapa, tetapi ini adalah Kylian Mbappe yang kita bicarakan. Orang yang datang ke Madrid dengan sesumbar ingin mencetak 50 gol di musim pertamanya. Orang yang seharusnya tak terhentikan. Tetapi ia tidak. Ia tampak tidak nyaman, terisolasi, tidak sinkron dengan rekan-rekan setimnya. Carlo Ancelotti memainkannya sebagai false nine, tetapi itu bukan posisi idealnya. Permainan terbaik Mbappe selalu datang dari sisi kiri, tetapi posisi itu telah dikunci oleh Vinicius Junior. Internet tentu saja tak tinggal diam, mereka langsung menyerangnya. Madrid membuat kesalahan, dia terlalu overrated. Senjata liga? Meme-meme pedas bertebaran di media sosial. Sebelum ia menyadarinya, Mbappe berhenti tersenyum, berhenti menjadi dirinya sendiri. Yang lebih parah terjadi. Pertarungan hukumnya dengan PSG meledak ke publik. Di tengah kesulitan di lapangan, di luar lapangan ia masih berperang dengan mantan klubnya terkait gaji yang belum dibayar. Laporan mengklaim klub berutang jutaan euro dalam bentuk bonus dan klausul loyalitas. Tepat ketika tembok mulai mengimpitnya, segalanya berubah. Karena inilah satu hal tentang Kylian Mbappe. Anda bisa meragukannya, Anda bisa mengkritiknya, Anda bisa mengejeknya, tetapi Anda tidak bisa menghentikannya. Perlahan tapi pasti, sesuatu mulai berjalan baik. Vinicius Junior, Jude Bellingham, dan Kylian Mbappe mulai menemukan ritme permainan bersama. Titik baliknya datang pada Januari 2025. Real Madrid versus Valladolid, pertandingan yang wajib dimenangkan. Dan hat-trick Mbappe, pemain yang telah kita saksikan bertahun-tahun lamanya tampak kembali. Kecepatan super, penyelesaian mematikan, kepercayaan diri yang tak tergoyahkan. Inilah Mbappe yang telah ditunggu-tunggu Spanyol. Namun, kesempatan sesungguhnya untuk membuktikan kepada seluruh dunia bahwa ia telah kembali dan lebih baik dari sebelumnya, datang di leg kedua melawan Manchester City pada Februari 2025. Sekali lagi, hat-trick Mbappe, 3 gol, 3 momen brilian kelas dunia. Yang pertama, sebuah chip dingin melewati Ederson di menit-menit awal. Kemudian, ia memperdaya Guardiola dengan gerakan mematahkan pergelangan kaki dan tertawa kecil setelahnya. Dan terakhir, ia melakukan step over bertubi-tubi melewati Phil Foden sebelum menusuk ke dalam dan melepaskan tembakan kaki kiri yang menghujam gawang. Boom! Game over! Untuk pertama kalinya sejak tiba di Madrid, ia bukan hanya seorang pemain Madrid, ia adalah pahlawan Madrid, ia adalah dia yang dulu. Tetapi apa yang akan terjadi selanjutnya dalam warisan Madrid yang telah lama ditunggu-tunggu dan diharapkan Mbappe untuk dibangun? Apakah ini baru permulaan? Apakah akan menjadi lebih baik? Atau apakah transfer ini masih menjadi kesalahan yang menunggu untuk terjadi? Bagaimana pendapat kalian? Sampaikan di kolom komentar di bawah. Saya pamit undur diri, mau tidur. Dadah!